semakin lama dibiarin bisa terjadi sepsis. Sepsis ini adalah infeksi seluruh tubuh di mana jika terjadi ini bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi bahaya juga dong ya. Ternyata nggak bisa dibiarkan gitu ya dok ya. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabat Indrayana. Kembali lagi bersama Gembira di acara podcast Sahabat Indrayana. Kali ini edisi spesial karena kita akan membahas seputar nyeri hebat di seluruh perut, begitu ya dokter ya? Atau kalau bahasa medisnya itu peritonitis. Ini berarti kalau ada is berarti peradangan ya dokter ya. Nah, tak kalah penyakit ini sangat banyak dialami oleh usia muda dokter. Nah, harusnya kalau nyeri hebat di seluruh perut, ini harusnya dialami orang-orang tua katanya. Padahal setelah kita teliti gitu, kita baca di berbagai media, ternyata penyakit ini banyak sekali dialami oleh anak muda. Bahkan usia dini, anak-anak juga mengalaminya. Nah, kalau peritonitis ini apa sih dok? Boleh dijelaskan? Oke, kita kembali ke pengertiannya dulu. Peritonitis itu adalah suatu radang di mana radang itu terjadi pada dinding perut bagian dalam. Jadi ketika peritonitis ini terjadi atau radang ini terjadi, penyebabnya bisa dua. Infeksi bakteri atau jamur, seperti itu. Dan secara garis besar, peritonitis sendiri terbagi atas dua juga. Ada namanya peritonitis spontan, ada peritonitis sekunder. Perbedaannya ini apa nih dok? Peritonitis spontan dan sekunder. Jadi kalau peritonitis spontan itu penyebabnya terjadi akumulasi cairan yang berlebihan pada rongga perut. Akibat dari akumulasi cairan yang berlebihan itu menyebabkan infeksi. Oke, itu yang spontan. Sedangkan yang sekunder itu karena ada penyakit-penyakit seperti adanya kebocoran usus, ada infeksi-infeksi yang lain juga. Kebocoran usus itu misalnya pada pasien-pasien dengan sakit MA, terjadi kebocoran pada lambungnya. Oke, terus yang kedua pada pasien-pasien dengan usus buntu yang bocor, terjadi infeksi seluruh perut, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada perbedaan yang kalau tadi spontan memang karena diinfeksi ya dokter kurang lebih ya. Tapi kalau tadi sekunder yang saya pahami adalah karena ada penyakit yang seperti MA yang menyebabkan tadi semakin parah begitu ya dokter ya kalau tidak salah. Nah kalau dokter sendiri nih melihat ini mana nih yang paling banyak dok untuk yang sering dokter tangani dan lihat nih sepanjang karir dokter di bedah nih dok, banyak orang mengalami mana yang spontan atau yang sekunder atau sama aja? Kalau dibilang banyak spontan dan sekunder, sebenarnya lebih banyak sekunder sih pada pasien-pasien seperti pada pasien usus buntu. Usus buntu kebanyakan orang anggap sepele, nunggu sampai nyerinya nyeri hebat. Terjadi kebocoran pada usus buntu yang menyebabkan infeksi yang tadi saya bilang, peritonitis ini. Bahaya banget berarti dokter. Itu, ya. Jadi memang telat makan, pola makan yang salah itu juga menyebabkan berbagai penyakit seperti yang dokter sebutkan tadi ya dokter ya. Salah satunya adalah MA yang lama-lama akan semakin parah dan komplikasi yang menyebabkan kebocoran begitu ya dokter ya. Nah kalau kembali lagi pada nyeri hebat pada daerah perut dokter. Nah gejala peritonitis ini apa dok? Yang khas mungkin atau yang memang dialami seorang peritonitis biasanya dia mengalami diare kah, nyeri yang hebat kah atau seperti apa? Ya kembali lagi tadi. Peritonitis artinya nyeri seluruh perut, ya karena infeksi. Otomatis pasti yang paling dirasa pasien pertama itu nyeri hebat. Kemudian yang kedua namanya infeksi, artinya ada infeksi ada radang. Ya ada radang otomatis ada tanda demam. Ya pasien ada demam, kadang mual muntah, seperti itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang dia ada demam karena peradangan ya dokter ya, ada mual muntah, ada nyeri, dan juga mungkin yang seperti teman saya sebenarnya pernah mengalami peritonitis dok, ada yang mengalami diare juga dok. Terus dia juga susah berdiri karena memang mungkin karena dehidrasi dokter ya, dan juga karena sakitnya ya dokter. Karena itu biasanya karena nyeri hebatnya sih yang bikin orang nggak bisa untuk gerak banyak. Karena setiap terjadi pergerakan, terjadi kontraksi pada daerah perut, otomatis pasti nyerinya semakin lama semakin nyeri. Karena tadi proses peradangannya dokter ya. Nah yang perlu dilakukan nih dok, kalau sudah tahu bahwa kita mengalami nyeri hebat pada daerah lapangan perut atau peritonitis ini, apa yang pertama sekali kita lakukan? Karena kan gejalanya mirip-mirip orang sakit perut biasa dokter ya, mungkin ini lebih ke
paling seriusnya gitu? Biasanya apa yang perlu kita lakukan dok di rumah nih dok sebelum kita bicara tentang medisnya? Ketika nyeri hebat pada perut, sebaiknya langsung periksakan ke dokter atau ke unit gawat darurat. Oke. Untuk memastikan apakah pasien tersebut itu mengalami namanya peritonitis atau radang pada selaput dinding perut bagian dalam. Oke. Karena kalau tidak ditangani dengan segera, yang bisa terjadi itu sepsis atau infeksi seluruh tubuh, di mana itu bisa mengancam nyawa. Seperti itu. Jadi memang perlu penanganan cepat ya dokter ya. Jika memang sudah mengalami nyeri hebat pada daerah perut, yang pertama sekali lakukan adalah pastikan Anda mendapatkan penanganan yang maksimal di layanan kesehatan dokter ya. Betul Misalkan emergensi maupun ke dokter terdekat. Karena memang penyakit ini tidak bisa dianggap tidak serius ya dokter ya, karena bisa menyebabkan sepsis ya dok. Nah berikutnya dokter adalah setelah Anda terdeteksi bahwa ini adalah peritonitis melalui dari pemeriksaan fisik yang dilakukan, ada tes darah dan lain-lain, pemeriksaan penunjang yang lain. Biasanya nih pengobatannya seperti apa? Secara garis besar kan namanya infeksi ya pasti perlu juga pengobatan. Pengobatan itu bisa dengan antibiotik. Tapi antibiotik tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau terjadi kebocoran atau infeksi yang berat pada rongga perut, cuma dilakukan dengan pemberian antibiotik nggak selesai masalahnya. Ya salah satu yang paling baik yang dilakukan itu adalah tindakan operasi. Tindakan operasi itu di mana kita lakukan namanya laparotomi. Laparotomi itu artinya kita buka seluruh rongga perut untuk mengetahui kebocorannya di mana dan memperbaiki kebocoran tersebut. Jadi memang tadi dokter nggak boleh juga hanya antibiotik saja, ya, tapi memang ada penanganan yang lebih serius dan lebih lanjut. Apakah ini perlu seperti recovery dok, yang misalkan dia udah penanganan prosedur pembedahan dan penanganan lain, apakah ini harus istirahat dari makanan-makanan atau bagaimana dok? Biasanya kan kalau kita ulang nih setelah melakukan tindakan operasi, ini harus recovery 1 bulan, 3 minggu atau bagaimana dok biasanya kalau pasien seperti ini? Kalau pada pasien-pasien peritonitis sebenarnya lebih ke kasusnya apa, penyebabnya apa, dan kerusakannya di mana. Misalnya kalau pada pasien-pasien yang habis perforasi lambung atau kebocoran pada lambung, biasanya kita saranin kurangin makanan-makanan yang pedas sama yang asam. Seperti itu. Nah, udah dijawab nih sebenarnya tentang mulai dari penjelasan peritonitis itu apa, gejalanya, penyebabnya, bahkan tadi jenis-jenis yang juga dokter jelaskan dan juga pengobatannya. Sebelum lanjut kita tentang tips pencegahan peritonitis ini, ada mitos dan fakta di dok seperti biasa terkait peritonitis atau nyeri hebat pada lapangan perut ini. Mitos atau fakta nih dok, bahwa ternyata penyakit peritonitis ini hanya dialami oleh orang tua. Gimana nih dok? Itu sih mitos sih, karena dari bayi sampai dewasa orang tua semua bisa mengalami peritonitis. Tergantung dari infeksinya. Jadi bayi baru lahir pun bisa terjadi peritonitis. Seperti itu. Jadi memang semua usia mengalami dokter ya. Betul sekali. Mitos atau fakta nih dok, bahwa kebiasaan telat makan akan menyebabkan peritonitis, bagaimana? Tergantung dari kondisi lambungnya. Semakin sering radang pada iritasi pada lambung, semakin lama lambung semakin tipis. Otomatis ya lambung semakin tipis bisa terjadi kebocoran pada lambung. Itu yang bisa menyebabkan peritonitis seperti itu. Mitos atau fakta nih dokter, bahwa penyakit peritonitis ini bisa menyebabkan kematian. Betul sekali. Jadi peritonitis yang tadi saya bilang semakin lama dibiarin bisa terjadi sepsis. Sepsis ini adalah infeksi seluruh tubuh di mana jika terjadi ini bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi bahaya juga dok ya. Ternyata nggak bisa dibiarkan gitu ya dok ya. Nah, berikutnya setelah kita bahas mitos dan fakta dokter, adalah pencegahan nih dok. Bisa nggak sih dicegah dok? Ya kalau dibilang cegah ya pasti bisa dengan cara merubah pola makan, gaya hidup sebenarnya. Jadi pola makan diperbaikin dengan cara makan teratur, makan makanan yang bergizi, dan mengurangi makanan-makanan yang mengiritasi organ-organ dalam tubuh kita. Kesimpulannya apa nih dok tentang peritonitis? Silahkan. Peritonitis semakin cepat kita tangani dengan operasi dapat menyelesaikan masalah dan mengurangi resiko-resiko komplikasi yang bisa menyebabkan kematian. Wah, luar biasa nih stepnya dokter. Terima kasih dokter Christian, pada hari ini kita sudah mengedukasi sahabat Indrayana. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat Indrayana. Untuk sahabat Indrayana, sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Bye!